Di tengah acara makan keluarga, di rumah yang cicilannya aku bayar sendiri, di dapur yang aku pel setiap pagi, menantuku memperkenalkanku pada semua tamunya sambil tertawa. Itu Bu Margaret, asisten rumah tangga kami, meski tidak resmi sih. Dan semua tertawa. Bahkan Rizky, anakku sendiri. Namaku Margaret Wulandari. Umur 56 tahun, sudah janda sejak umur 33. Hidup ini memang tidak pernah mudah bagiku. Tapi aku selalu berpikir bahwa semua pengorbanan akan terbayar suatu saat nanti. Ternyata aku salah. Suamiku meninggal mendadak karena serangan jantung saat Rizky masih kelas 2 SMP. Waktu itu duniaku runtuh. Bayangkan, seorang perempuan dengan anak remaja tanpa penghasilan tetap harus memulai hidup dari nol. Tapi aku tidak mau menyerah. Aku kerja serabutan demi menghidupi anakku. Bantu catering tetangga, cuci baju orang, bahkan jadi petugas arsip di kelurahan dengan gaji pas-pasan. Yang penting Rizky bisa sekolah, bisa makan, bisa hidup layak seperti anak-anak lain. Selama bertahun-tahun aku membesarkan Rizky sendirian. Mertua sudah lama putus komunikasi sejak suamiku meninggal. Mereka bilang aku yang membawa sial, tapi aku tidak peduli. Yang penting anakku tumbuh jadi anak yang baik, yang pintar, yang bisa membanggakan almarhum bapaknya. Dan memang Rizky tumbuh jadi anak yang cerdas. Dia berhasil kuliah jurusan manajemen dengan beasiswa. Aku bangga sekali waktu itu. Setiap malam aku berdoa, berharap setelah lulus nanti dia bisa jadi tulang punggung keluarga. Aku sudah lelah bekerja keras sendirian. Aku berharap ada yang membalas pengorbananku selama ini. Tapi 4 tahun terakhir ini, Rizky justru terlalu sibuk membangun apa yang dia sebut sebagai brand bersama Olivia, calon istrinya. Olivia yang katanya ingin jadi pengusaha spiritual. Aku tidak terlalu mengerti apa maksudnya. Tapi yang jelas mereka lebih sering ngomong tentang bisnis daripada bekerja sungguhan. Saat Rizky dan Olivia memutuskan menikah, mereka tidak punya apa-apa. Olivia baru selesai kursus pelatih penyembuhan 6 bulan di Bali, tanpa pekerjaan tetap. Rizky baru resign dari perusahaan e-commerce, katanya ingin jadi konsultan bisnis mandiri. Aku yang harus memikirkan masa depan mereka. Akhirnya akulah yang menggunakan seluruh uang asuransi jiwa almarhum suami, ditambah tabungan yang aku kumpulkan bertahun-tahun, bahkan sampai jual gelang warisan untuk DP rumah subsidi di Sleman. Cicilan KPR 16 tahun, aku ambil atas namaku pribadi, karena penghasilan Olivia dan Rizky tidak memenuhi syarat bank. Aku bahkan menolak saat Rizky ingin bayar separuh. Tidak usah, kataku waktu itu. Kamu bangun saja masa depanmu dulu. Aku pikir dia akan berterima kasih, akan menghargai pengorbananku. Tapi ternyata sejak menikah, aku makin tidak dianggap. Olivia makin memonopoli perhatian Rizky. Seolah-olah akulah orang asing di rumah yang aku cicil sendiri. Sabtu sore itu, Olivia tiba-tiba bilang, "Bu, hari ini jangan masak ya. Ada keluarga aku mau main, mau sekalian syukuran kecil." Aku setuju saja. Malah ikut bantu masak karena Olivia pesan catering yang katanya kurang ada sentuhan rumah. Aku bangun pukul 5 pagi, pergi ke pasar beli bahan-bahan segar. Masak opor ayam, sambal goreng ati, bikin es timun selasih. Semua pakai uang sendiri, tenaga sendiri. Hari itu juga aku yang bersih-bersih rumah, lap kaca, sapu halaman, bahkan ganti taplak meja pakai uang sendiri supaya acara terlihat bagus. Acara dimulai pukul 4 sore. Aku pakai baju terbaik yang aku punya, kebaya biru muda yang biasa aku pakai saat pengajian. Aku pikir ini acara keluarga, jadi aku juga bagian dari acara ini. Tamu mulai berdatangan, ibu bapak Olivia, tante-tantenya, teman-teman arisan, klien spiritual healing Olivia.
Mereka semua datang dengan senyum dan baju bagus. Saat aku sedang bawa sirup melon dari dapur, aku dengar tawa dari ruang tamu. Tawa yang keras seolah ada sesuatu yang sangat lucu. Aku penasaran, jadi aku melangkah pelan mendekat. Ternyata ibunya Olivia sedang bertanya sambil tersenyum ramah tapi mencurigakan. "Maaf, ibu siapa ya?" Dan tanpa ragu, tanpa pikir panjang, Olivia menjawab keras sambil tertawa. "Itu Bu Margaret, asisten rumah tangga kami, tapi tidak resmi sih, sudah kayak keluarga sendiri." Seketika tawa meledak di ruangan itu. Semua orang tertawa seolah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dan yang paling menyakitkan, Rizky ikut tertawa. Anakku sendiri, yang aku besarkan dengan susah payah, yang kuliah pakai uang asuransi almarhum bapaknya, ikut tertawa mendengar ibunya dipermalukan. Tidak ada yang membela aku. Tidak satu pun. Aku berdiri membeku di antara meja saji dan kursi tamu, memegang botol sirup dengan tangan gemetar. Semua mata menatapku dengan pandangan yang sulit aku jelaskan. Ada yang kasihan, ada yang menganggap lucu, ada yang sekadar acuh. Aku hanya bisa bilang pelan, dengan suara yang hampir tidak terdengar, "Permisi ya, saya ambil air putih dulu." Lalu aku masuk ke dapur dengan langkah gontai. Tangan aku gemetar hebat, botol sirup nyaris terjatuh dari genggaman. Di dalam dapur yang gelap itu, aku membuka laci bawah. Di sana aku menyimpan map merah berisi fotokopi kontrak cicilan rumah yang selama ini semua aku bayar sendiri. Aku melihat nominal besar yang sudah lunas, 694 juta rupiah, dalam 12 tahun terakhir. Semua dari keringat dan air mataku. Aku berdiri di dapur gelap itu sambil menatap pintu ruang tamu. Mereka semua masih tertawa di rumah yang aku cicil, di lantai yang aku pel setiap hari. Sementara aku yang membangun rumah ini dengan darah dan keringat, bahkan tidak punya kursi di meja makan keluarga itu. Pagi itu, aku menyeduh teh tubruk seperti biasa. Memberi makan kucing Persia Olivia seperti biasa. Tapi pagi itu aku tidak lagi melanjutkan seperti biasa. Aku serahkan semua kunci dan keluar tanpa pamit. Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Mataku terpejam tapi pikiranku terus berputar. Aku duduk di pinggir ranjang sambil memegang map cicilan rumah dan buku doa warisan almarhum ibu. Tanganku terus meremas-remas ujung selendang yang sudah kusam. Aku tidak menangis, entah mengapa air mata sudah tidak keluar lagi. Yang ada hanya rasa kosong yang sangat dalam. Aku terus memikirkan satu pertanyaan yang sama. Kalau aku mati hari ini, apakah mereka akan kehilangan pembantu atau seorang ibu? Pertanyaan itu terus bergema di kepalaku. Setiap kali aku ingat tawa mereka sore tadi, dadaku seperti ditekan batu besar. Dari kamar, aku bisa mendengar suara tawa Olivia dan Rizky dari ruang televisi. Mereka sedang nonton sinetron, terdengar santai dan riang. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah mereka tidak baru saja mempermalukanku di depan orang banyak. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah dalam tawa itu. Aku bangun sebelum azan subuh. Wudhu, sholat seperti biasa. Setelah itu aku menyeduh teh di dapur, menanak nasi untuk sarapan mereka. Tapi setelah itu aku diam. Aku duduk di kursi dapur sambil memandangi semua yang ada di sekitarku. Kompor yang setiap hari aku nyalakan. Panci yang setiap hari aku cuci. Lantai yang setiap hari aku pel hingga mengkilap. Kucing Persia Olivia mendekat, mengeong pelan meminta makan. Aku tuang makanannya ke mangkuk pink yang Olivia beli khusus dari pet shop mahal. Setelah itu aku diam lagi. Kucing itu makan dengan lahap, tidak peduli dengan gejolak yang ada di hatiku. Pukul 7:15 Olivia turun dari kamar dengan piyama satin warna salem dan rambut disanggul seadanya.
Tangannya langsung sibuk membuka WhatsApp. Scrolling story klien-kliennya sambil sesekali ketawa kecil melihat sesuatu di layar ponsel. Aku berdiri di depan meja makan, menatapnya dalam diam. Ada sesuatu yang berbeda dalam pandanganku pagi itu. Bukan lagi pandangan seorang ibu mertua yang sabar dan mengalah, tapi pandangan seorang perempuan yang sudah mencapai batasnya. "Bu, kenapa mandangin aku gitu?" tanya Olivia sambil tetap fokus pada ponselnya. Nada bicaranya santai, seolah aku ini boneka yang bisa dia abaikan sesukanya. Tanpa berkata apa-apa, aku mengeluarkan satu bundel kunci dari saku celemek. Kunci pagar besi yang berkarat, kunci pintu utama yang sudah aus, kunci gerbang garasi yang sering macet, kunci kamar belakang tempat aku tidur, kunci ruang gudang yang pengap, kunci pintu dapur luar, dan kunci lemari penyimpanan. Semua kunci yang selama ini aku pegang, yang memberiku akses ke setiap sudut rumah ini. Aku letakkan bundel kunci itu pelan-pelan di atas meja makan, tepat di sebelah piring sarapan yang baru aku siapkan untuk mereka. Bunyi kunci beradu dengan kayu meja terdengar nyaring di ruangan yang sepi itu. Olivia mengangkat kepalanya dari ponsel, menatap bundel kunci dengan ekspresi bingung. Dia mengambil kunci itu, membolak-baliknya seperti benda asing. "Ini kunci apa aja? Maksudnya apa sih, Bu?" tanyanya dengan nada setengah bingung setengah kesal. Aku menatapnya lurus-lurus. Untuk pertama kalinya dalam hidup ini, aku tidak merasa perlu senyum atau bersikap ramah padanya. Suaraku keluar sangat pelan tapi jelas. "Semoga kuat bayar cicilan bulan depan, saya sudah selesai." Dia masih tertawa kecil, mungkin mengira ini hanya salah satu drama ibu mertua yang akan berlalu dalam beberapa jam. "Bu, jangan gitu dong. Kan cuma bercanda semalam. Masa segitunya sih?" Aku tidak menjawab. Tidak ada lagi yang perlu aku jelaskan. Aku hanya melangkah ke kamar, mengambil mukena putih yang sudah kusam, dompet kulit yang sudah retak-retak, dan mantel hitam pemberian almarhum suami yang masih aku simpan rapi di lemari. Rizky masih tidur di kamarnya. Aku bisa mendengar dengkurannya yang pelan dari balik pintu. Aku tidak ingin melihat wajahnya, tidak ingin mendengar suaranya. Aku takut jika aku melihatnya, hatiku akan melunak lagi seperti selama ini. Aku keluar lewat pintu samping, melewati taman kecil yang aku tanam sendiri. Ada pohon jahe yang sudah tinggi, daun pandan yang rimbun, dan bunga melati yang masih kuncup. Semua aku tanam dengan tanganku sendiri. Aku siram setiap sore, aku rawat dengan sabar. Sekarang, aku tinggalkan begitu saja. Aku menoleh sebentar ke arah rumah. Jendela masih tertutup tirai. Tidak ada siapa-siapa yang mengintip. Tidak ada yang memanggil namaku. Tidak ada yang mengejar. Mereka mungkin bahkan belum sadar kalau aku benar-benar pergi. Aku berjalan kaki keluar dari kompleks perumahan. Pak Satpam masih sibuk baca koran pagi. Hanya mengangguk sekilas saat aku lewat. Jalanan masih sepi, hanya ada beberapa tukang sayur keliling dan ibu-ibu yang pergi ke pasar. Aku naik angkot jurusan Malioboro, bayar dengan uang receh yang ada di dompet. Duduk di bangku paling belakang sambil memandangi Yogyakarta yang mulai ramai. Orang-orang berlalu lalang dengan urusan masing-masing. Hidup terus berjalan seolah tidak ada yang berubah. Tujuanku adalah rumah warisan Tante Ruth di Gang Taman Pintar. Rumah tua dengan dinding yang mengelupas, jendela berdebu, dan kamar mandi yang rembes. Tapi rumah itu punya satu hal yang paling berharga bagiku sekarang. Kunci rumah itu ada di tanganku sendiri. Rumah itu sudah lama kosong sejak Tante Ruth meninggal 2 tahun lalu. Aku yang dapat warisan rumah itu karena aku satu-satunya keluarga yang masih merawat beliau sampai akhir hayat.
Selama ini aku tidak pernah kepikiran untuk tinggal di sana karena merasa sudah punya rumah sendiri. Rumah yang aku cicil dengan susah payah. Aku buka pintu dengan kunci yang sudah agak berkarat. Ruangan dalam gelap dan pengap. Debu bertebaran di mana-mana. Perabot lama masih tertata rapi. Hanya tertutupi kain putih yang sudah menguning. Aku buka jendela satu persatu, biarkan udara segar masuk dan mengusir bau apek yang menyengat. Di dapur kecil, aku coba nyalakan keran air. Alhamdulillah masih mengalir, meski agak keruh di awal. Listrik juga masih menyala. Ternyata Tante Ruth sudah mengatur supaya tagihan listrik dan air otomatis terpotong dari rekening yang dia tinggalkan. Perempuan tua yang bijaksana itu sudah memikirkan segalanya. Aku duduk di kursi kayu tua di ruang tengah, merasakan sepi yang berbeda. Bukan sepi yang menakutkan, tapi sepi yang tenang. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidak mendengar suara televisi keras, tidak mendengar obrolan Olivia di telepon, tidak mendengar musik dari kamar Rizky. Yang ada hanya suara burung gereja di luar dan angin yang bergerak pelan di antara daun-daun. Saat aku sedang mencari lampu cadangan di rak atas lemari dapur, tanganku menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Sebuah peti besi kecil berkarat, bertuliskan inisial huruf RW dengan tinta yang sudah pudar. Ruth Wulandari, Tante Ruth. Kuncinya masih tergantung di engsel kecil. Aku turunkan peti itu dengan hati-hati, membersihkan debu yang menempel dengan ujung kemeja. Peti itu tidak terlalu berat, tapi ada sesuatu yang bergerak di dalamnya saat aku goyangkan pelan. Aku buka kunci peti itu dengan jari yang agak gemetar. Bukan karena takut, tapi karena penasaran. Aku mengira isinya benang, pita lama, atau foto kenangan seperti yang biasa disimpan perempuan tua. Tapi yang aku temukan di dalam peti berkarat itu jauh dari yang aku bayangkan. Ada amplop coklat tebal dengan nama yang ditulis tangan rapi. Namaku. Untuk Margaret. Bila kamu kembali. Di dalam peti karatan itu bukan benang atau foto lama. Ada akta lahir, hasil DNA, dan nama bayi. Michael Nugroho. Tanganku gemetar saat membuka amplop coklat tebal itu. Kertas di dalamnya sudah agak menguning. Tapi tulisan tangan Tante Ruth masih jelas terbaca. Aku membacanya pelan-pelan, berulang kali. Karena otakku menolak memahami apa yang tertulis di sana. Di dalam amplop itu ada dokumen resmi rumah sakit bersalin RS Muhammadiyah tahun 1992. Ada fotokopi, akta kelahiran, surat pengakuan, dan yang paling mengejutkan, hasil tes DNA yang menunjukkan angka-angka yang tidak bisa aku mengerti. Dan ada satu foto bayi laki-laki dengan tulisan di belakangnya. Michael Nugroho, 3 Desember 1992. Surat dari Tante Ruth menjelaskan semuanya dengan detail yang membuatku pusing. Malam kelahiranku dulu, ada pergantian kamar darurat karena rumah sakit kelebihan kapasitas. Banyak ibu yang melahirkan bersamaan waktu itu. Dalam kekacauan itu, gelang identitas bayi tertukar. Dan saat kesalahan itu disadari, semua bayi sudah dibawa pulang oleh keluarga masing-masing. Ruth, yang waktu itu masih jadi perawat senior, selalu menyimpan rasa bersalah tentang kejadian itu. Tapi karena melihat aku bahagia dengan Rizky, dia tidak berani bicara. Dia takut merusak kebahagiaan keluarga kecil yang sudah susah payah aku bangun setelah ditinggal suami. Tapi 9 tahun yang lalu, setelah melihat dokumen rumah sakit yang diarsip ulang oleh direktur baru, dia mulai curiga. Ada ketidakcocokan dalam catatan medis. Ruth yang penasaran dan merasa bertanggung jawab, akhirnya mengurus tes DNA secara diam-diam. Dia mengambil sampel rambut Rizky saat dia main ke rumahnya,
Dan hasilnya menunjukkan ketidakcocokan genetik yang jelas. Aku membaca surat itu 3 kali, 4 kali, 5 kali. Setiap kali berharap tulisannya berubah, tapi tidak. Kalimatnya tetap sama. Rizky bukan darah dagingku. Aku menatap foto bayi Michael yang ada di tanganku. Wajahnya terlihat seperti Rizky di usia 3 bulan. Atau mungkin aku hanya terlalu lama meyakini kalau semua bayi terlihat sama. Atau mungkin karena selama ini aku memang tidak pernah benar-benar melihat perbedaannya. Pikiranku langsung terbang ke semua momen yang pernah kami lalui. Rizky rewel malam-malam saat masih bayi, membuatku begadang berhari-hari. Hari pertama sekolah, saat dia menangis tidak mau kutinggal. Saat dia sakit demam tinggi dan aku panik setengah mati. Uang THR yang habis untuk beli sepeda BMX yang dia inginkan. Semua momen itu ternyata bukan untuk anakku sendiri. Yang paling menyakitkan adalah pertanyaan yang tiba-tiba muncul di kepalaku. Mungkinkah aku tidak pernah benar-benar dirasakan sebagai ibu oleh Rizky karena tubuhnya memang tahu dia bukan anakku? Mungkinkah ada sesuatu dalam darah dan naluri yang membuatnya tidak pernah bisa menghormati dan mencintaiku seperti anak kepada ibunya? Aku duduk terpaku di kursi kayu tua itu sampai matahari mulai terbenam. Dokumen-dokumen itu berserakan di meja, seolah menjadi saksi bisu kehancuran duniaku. Selama ini aku mengira pengorbananku tidak sia-sia karena aku melakukannya untuk darah dagingku sendiri. Ternyata tidak. Malam itu aku tidak bisa makan. Perut kosong tapi nafsu makan hilang total. Aku hanya minum air putih dan duduk di teras belakang rumah sambil memandangi langit yang gelap. Bintang-bintang terlihat lebih jelas dari sini dibanding dari rumah yang dulu. Mungkin karena tidak ada lampu jalan yang terang. Mungkin juga karena mataku mulai terbuka melihat hal-hal yang selama ini tertutup. Keesokan harinya, aku mulai mencari jejak Michael Nugroho di internet. Aku pergi ke warnet dekat pasar, bayar Rp5.000 untuk 1 jam. Mengetik nama itu di mesin pencari dengan jari yang masih kaku, karena jarang pakai komputer. Setelah beberapa kali mencoba dengan kata kunci yang berbeda-beda, aku menemukan akun media sosial toko buku Nugroho. Lokasinya di Jalan Gejayan, tidak jauh dari sini. Website tokonya sederhana tapi terlihat profesional. Ada foto seorang laki-laki berumur 30-an tersenyum sambil memegang buku puisi. Wajahnya tenang dan bersahaja. Aku klik halaman tentang kami. Di sana tertulis kalimat singkat. Michael Nugroho mendirikan toko ini sebagai ruang belajar terbuka. Dia lulusan pendidikan, tapi lebih memilih berbagi lewat buku. Jantungku berdetak sangat kencang saat membaca kalimat itu. Anakku, anak kandungku yang tidak pernah aku kenal, yang tidak pernah aku peluk, yang tidak pernah memanggil aku mama, yang tidak pernah aku bacakan dongeng sebelum tidur. Aku simpan alamat toko itu di kertas kecil. Pulang ke rumah Tante Ruth dengan perasaan campur aduk. Ada rasa ingin tahu yang sangat besar, tapi juga ketakutan yang mendalam. Bagaimana kalau Michael menolakku? Bagaimana kalau dia sudah bahagia dengan kehidupannya dan tidak butuh sosok ibu yang tiba-tiba muncul? Hari berikutnya, aku memberanikan diri datang ke area sekitar toko bukunya. Aku tidak langsung masuk, tapi duduk di bangku kecil dekat tukang siomay di seberang jalan. Pesan siomay dan makan pelan-pelan sambil mengamati toko itu dari jauh. Michael tampak sibuk melayani pembeli. Dia membantu seorang ibu memilih buku tulis untuk anaknya. Menjelaskan dengan sabar dan senyum yang tulus, saat ada anak kecil yang rewel, dia menepuk pundak anak itu dengan lembut sampai si anak tenang kembali. Cara dia berinteraksi dengan orang lain membuatku terharu. Ada kehangatan dalam sikapnya yang membuatku merasa tenang meski dari jauh.
Dia tidak tahu siapa aku, tapi entah mengapa aku merasa ada koneksi yang tidak bisa dijelaskan. Aku datang lagi keesokan harinya dan hari berikutnya. Seperti ritual yang tidak bisa aku hindari. Duduk di bangku yang sama, memesan makanan yang sama, mengamati anak kandungku yang tidak mengenalku sama sekali. Tapi semakin lama aku mengamati Michael, semakin besar rasa sakit di dadaku. Bukan karena dia jahat atau tidak baik, justru sebaliknya. Dia terlihat seperti anak yang baik, yang sopan, yang menghargai orang lain. Sifat-sifat yang tidak pernah benar-benar aku lihat dalam diri Rizky. Aku mulai menulis lagi di buku harian lama yang aku temukan di lemari Tante Ruth. Tapi kali ini bukan sekadar curahan hati. Aku mulai menyusun data, nama, alur waktu, dan rencana. Kalau aku kehilangan satu anak karena kesalahan rumah sakit, aku tidak akan kehilangan hidupku juga. Karena dua orang yang selama ini aku anggap keluarga, tapi ternyata tidak pernah menghargai pengorbananku. Aku juga mulai mencari tahu lebih dalam tentang kehidupan Olivia dan Rizky sekarang. Lewat akun media sosial mereka yang tidak di-private, aku bisa melihat kalau mereka masih pamer hidup mewah. Makan sushi di restoran mahal, staycation di resort, live streaming, motivasi dengan caption yang menyebalkan. Cintai orang tuamu, tapi jangan biarkan mereka batasi potensimu. Aku screenshot semua postingan mereka. Simpan sebagai bukti bagaimana mereka hidup mewah di rumah yang aku cicil. Dengan uang yang entah dari mana, karena bisnis Olivia yang katanya sukses itu tidak pernah terlihat hasilnya secara nyata. 1 minggu kemudian, aku memberanikan diri mendatangi kantor hukum kecil di dekat Malioboro. Namanya Kantor Hukum Sinta dan Rekan. Aku ketemu Bu Sinta, pengacara paruh baya yang terlihat tegas tapi ramah. Aku ceritakan situasiku, tunjukkan dokumen-dokumen cicilan rumah, dan jelaskan bagaimana aku diperlakukan di rumah sendiri. Bu Sinta mendengarkan dengan serius. Sesekali dia mencatat hal-hal penting. Setelah aku selesai bercerita, dia bilang, "Ibu punya kasus yang kuat. Rumah itu memang hak ibu sepenuhnya. Tapi saya perlu investigasi lebih lanjut tentang aktivitas finansial mereka." Ternyata Bu Sinta punya tim kecil yang bisa menyelidiki struktur bisnis Olivia Ascens. Dalam seminggu, mereka menemukan hal-hal mengejutkan. NPWP perusahaan Olivia tidak aktif selama 2 tahun terakhir. 11 dari 14 invoice yang dia posting di media sosial tidak memiliki bukti transfer yang sah. Ulasan klien di websitenya sebagian besar dari akun bot atau akun palsu. Yang lebih parah lagi, Olivia menggunakan alamat rumahku sebagai alamat bisnis terdaftar tanpa sepengetahuan dan izinku. Ini pelanggaran hukum yang serius. Sementara itu, Rizky hanya bekerja lepas menulis caption untuk akun media sosial dengan bayaran yang tidak seberapa. Penghasilannya bahkan tidak cukup untuk bayar listrik rumah. Tapi mereka tetap hidup seolah punya banyak uang. Ditumpukan berkas pajak lama yang aku bawa dari rumah, aku juga menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ada surat penolakan refinancing rumah oleh Bank Syariah karena dokumen tanda tangan yang diduga palsu. Nama pemohon tertulis Olivia Prameswari, dan dia menyertakan fotokopi tanda tangan yang dia klaim adalah tanda tanganku. Padahal jelas-jelas itu bukan tulisan tanganku. Aku fotokopi semua dokumen itu dan serahkan ke Bu Sinta. Dia memandangiku dengan serius. "Ibu, ini bukan hanya soal perselisihan keluarga biasa. Ini sudah masuk ranah kejahatan pemalsuan dokumen. Kita bisa dorong ini ke proses hukum yang lebih serius." Michael sedang menyusun buku saat aku masuk toko. Aku tidak tahu apakah aku harus menyapanya atau lari. Setelah seminggu mengamati dari kejauhan, aku akhirnya memberanikan diri masuk ke toko buku Michael sebagai pembeli biasa.
Jantungku berdetak sangat kencang saat mendorong pintu kaca toko itu. Bel kecil berbunyi nyaring, mengumumkan kedatanganku. Aku mengenakan kerudung polos warna abu-abu dan membawa tas jinjing kain lusuh. Berusaha terlihat seperti ibu-ibu biasa yang ingin membeli buku. Michael sedang duduk di belakang meja kasir, menyusun tumpukan buku baru yang baru datang dari distributor. Dia mengangkat kepala dan tersenyum hangat. "Selamat datang, Bu. Silakan lihat-lihat ya." Suaranya lembut dan ramah. Tidak seperti cara Rizky bicara padaku yang selalu terdengar terburu-buru atau kesal. Ada kehangatan dalam nada bicara Michael yang langsung membuat hatiku tersentuh. Aku berjalan pelan di antara rak-rak buku, pura-pura mencari sesuatu. Sebenarnya aku tidak fokus pada buku-buku itu. Mataku terus melirik ke arah Michael yang sedang bekerja. Cara dia menata buku dengan hati-hati, cara dia tersenyum pada setiap pelanggan yang masuk, cara dia menjelaskan dengan sabar ketika ada yang bertanya. Akhirnya aku mengambil satu buku puisi Chairil Anwar dari Rak Sastra Indonesia. Buku tipis dengan sampul sederhana. Aku bawa ke meja kasir dengan tangan yang sedikit gemetar. "Buku yang bagus pilihan ibu," kata Michael sambil memindai barcode. Chairil Anwar memang penyair terbaik Indonesia. Saat dia menyerahkan kembalian, tangan kami bersentuhan sebentar. Aku hampir menangis di tempat itu. Ini pertama kalinya dalam 32 tahun aku menyentuh anak kandungku, meski dia tidak tahu siapa aku. "Toko ini tenang ya," kataku, berusaha membuat percakapan. Michael tersenyum lebar. "Kami memang mau bikin suasana kayak rumah, supaya orang betah berlama-lama baca di sini." Aku keluar dari toko dengan perasaan campur aduk. Ada kebahagiaan yang aneh karena akhirnya bisa berbicara dengan Michael, tapi juga kesedihan yang mendalam karena dia tidak mengenalku sama sekali. 3 hari kemudian aku datang lagi. Kali ini membeli buku tentang parenting. Aku pilih buku itu dengan sengaja. Ingin tahu reaksi Michael. "Ibu suka baca buku soal keluarga?" tanya Michael sambil membungkus buku dengan kertas coklat. "Suka," jawabku pelan. "Kadang kalau sudah terlalu sepi, buku bisa jadi anak juga." Michael terdiam sebentar, menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. "Ibu tinggal sendiri?" "Sekarang iya," jawabku jujur. "Dulu punya anak, tapi sekarang sudah tidak tinggal bersama." Percakapan itu menjadi awal dari interaksi-interaksi kecil kami. Aku mulai sering datang ke toko. Tidak selalu membeli, tapi kadang hanya duduk di sudut baca sambil menikmati teh gratis yang Michael sediakan untuk pelanggan. Kami mulai mengobrol tentang hal-hal sederhana, tentang hujan yang sering turun akhir-akhir ini, tentang situasi politik yang rumit, tentang novel-novel lama yang sudah jarang dibaca orang, tentang makanan masa kecil yang bikin kangen. Aku mencatat semua detail tentang Michael di buku harian kecil. Makanan favoritnya adalah soto Betawi. Buku masa kecil yang paling berkesan adalah majalah Bobo. Hobinya yang tidak banyak orang tahu adalah menyulam di hari Minggu. Dia belajar dari neneknya dulu dan masih melakukannya sebagai cara relaksasi. Setiap detail itu membuatku semakin yakin kalau Michael memang anakku, bukan karena kemiripan fisik, tapi karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang mengingatkanku pada almarhum suamiku. Cara Michael merapikan buku dengan teliti sama seperti cara suamiku dulu merapikan berkas kantor. Cara dia tersenyum dengan mata yang ikut tersenyum juga sama persis. Sementara itu, kehidupan Olivia dan Rizky mulai menunjukkan retakan yang semakin jelas. Bu Sinta terus melaporkan hasil investigasi timnya yang semakin mengkhawatirkan. Ternyata NPWP perusahaan Olivia Ascens sudah tidak aktif selama 2 tahun terakhir. Semua pembayaran pajak nunggak, tapi Olivia masih terus mengklaim
kalau bisnisnya berkembang pesat. Dari 14 invoice yang dia pamerkan di media sosial, hanya 3 yang benar-benar memiliki bukti transfer masuk ke rekeningnya. Yang lebih parah lagi, sebagian besar testimoni klien di website dan media sosialnya ternyata dari akun bot atau akun palsu yang dibeli dari jasa buzzer murah. Bisnis spiritual healing yang dia banggakan ternyata tidak lebih dari kedok untuk mendapat simpati dan kepercayaan orang-orang. Olivia juga terbukti menggunakan alamat rumahku sebagai alamat bisnis terdaftar tanpa izin. Ini melanggar hukum karena dia menggunakan properti orang lain untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan pemilik sah. Rizky kondisinya tidak jauh berbeda. Dia hanya bekerja lepas sebagai penulis konten untuk akun-akun media sosial kecil. Bayarannya per posting hanya 50.000 hingga 100.000 rupiah. Dengan frekuensi kerja yang tidak teratur, penghasilannya dalam sebulan paling maksimal 2 juta rupiah. Jumlah itu bahkan tidak cukup untuk membayar listrik rumah yang rate-nya sudah naik ke golongan menengah. Tapi mereka tetap hidup seolah punya banyak uang. Foto-foto di Instagram menunjukkan mereka makan sushi di restoran mahal yang harganya minimal 300.000 per orang. Staycation di resort dengan tarif 1 juta per malam. Beli baju branded yang harganya jutaan rupiah. Uang dari mana untuk gaya hidup seperti itu? Pertanyaan itu terus mengganggu pikiranku. Bu Sinta memberiku laporan lengkap dalam map coklat tebal. Ibu Margaret, dari investigasi ini kita bisa simpulkan mereka hidup dari utang dan tipu daya. Kemungkinan besar mereka berencana menjual rumah ibu tanpa sepengetahuan ibu. Laporan itu juga menyebutkan kalau Rizky sudah beberapa kali mencoba mengajukan pinjaman ke bank dengan jaminan rumah. Untung saja semua pengajuan ditolak karena rumah tidak atas namanya. Tapi dia tidak menyerah. Dia bahkan sempat datang ke notaris untuk menanyakan prosedur balik nama sertifikat. Aku mulai menyusun strategi balasan dengan hati-hati. Bukan karena dendam, tapi karena aku tidak mau pengorbanan selama bertahun-tahun ini berakhir dengan sia-sia. Mereka harus belajar kalau menghina dan memanfaatkan orang lain itu ada konsekuensinya. Aku mengumpulkan semua bukti yang diperlukan. Fotokopi tanda tangan palsu dalam dokumen refinancing. Screenshot postingan media sosial mereka yang menunjukkan gaya hidup tidak wajar dibanding penghasilan. Laporan investigasi Bu Sinta tentang bisnis fiktif Olivia. Bukti penggunaan alamat rumah tanpa izin untuk kepentingan komersial. Kita punya cukup bukti untuk mendorong ini ke proses hukum, Bu, kata Bu Sinta saat kami bertemu di kantin kecil dekat pengadilan. Tapi Ibu yakin ingin melanjutkan? Ini bisa jadi proses yang panjang dan melelahkan. Aku menatapnya tenang. Saya tidak ingin mereka dipenjara. Saya hanya ingin mereka tidak bisa tertawa lagi di rumah yang mereka injak-injak. Bu Sinta mengangguk paham. Baiklah, kita mulai dengan somasi resmi. Kalau mereka tidak merespon dengan baik, kita lanjut ke tingkat yang lebih serius. Sore itu aku kembali ke toko buku Michael. Seperti biasa, dia menyambutku dengan senyum hangat. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam pandangannya. Bu, katanya sambil membereskan meja kasir, rasanya saya pernah lihat ibu di tempat lain, tapi saya lupa di mana. Jantungku berhenti berdetak sebentar. Apa Michael mulai merasa familiar denganku? Apa ada sesuatu dalam naluri darah yang membuatnya merasa ada koneksi? Aku tersenyum sedih. Mungkin dari mimpi. Michael tertawa kecil. Mungkin juga. Kadang mimpi memang terasa nyata ya, Bu. Malam itu aku pulang dengan perasaan yang kompleks. Di satu sisi, aku senang Michael mulai merasa familiar denganku. Di sisi lain, aku tahu sudah waktunya dia mengetahui
siapa aku sebenarnya. Tidak adil rasanya kalau aku terus menikmati kehadirannya tanpa dia tahu kalau aku adalah ibu kandungnya. Tapi bagaimana cara memberitahunya? Bagaimana aku menjelaskan kalau selama 32 tahun kami terpisah karena kesalahan rumah sakit? Bagaimana kalau dia tidak percaya? Bagaimana kalau dia marah karena merasa hidupnya sudah terlanjur baik tanpa kehadiranku? Semua pertanyaan itu berputar di kepalaku sampai larut malam. Aku duduk di teras belakang rumah Tante Ruth, menatap langit yang penuh bintang. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma melati dari tetangga. Tiba-tiba ponsel lama Tante Ruth yang masih aku pakai berbunyi. Ada pesan masuk dari nomor yang tidak kusimpan tapi kuhafal betul. Nomor Rizky. Bu, boleh kita bicara? Hanya aku dan ibu saja. Aku menatap layar ponsel itu lama. Setelah hampir 2 minggu menghilang, baru sekarang dia kepikiran untuk menghubungiku. Mungkin karena tagihan listrik sudah datang dan dia tidak tahu harus bayar pakai uang apa. Aku tidak pernah diajari jadi ibu 2 kali. Tapi hari itu, aku mengetuk pintu hidup Michael dengan segenap getar yang tidak bisa aku tahan. Aku memutuskan tidak membalas pesan Rizky malam itu. Biarkan dia menunggu seperti aku menunggu pengakuan dan penghormatan darinya bertahun-tahun. Sekarang, prioritasku adalah Michael, anak kandungku yang tidak pernah merasakan pelukan seorang ibu. Senin sore itu aku datang ke toko buku saat jam paling sepi. Biasanya setelah jam makan siang, toko Michael hanya dikunjungi 1-2 orang. Aku membawa map bening berisi dokumen lengkap, akta lahir, hasil tes DNA, foto bayi Michael, dan surat penjelasan dari Tante Ruth yang sudah aku tulis ulang dengan rapi. Michael menyambutku seperti biasa dengan senyum hangat. Ibu datang lagi, saya senang. Kali ini ada getaran berbeda dalam suaraku saat menjawab. Saya punya sesuatu yang harus kamu lihat. Mungkin hidupmu berubah setelah ini. Ekspresi Michael langsung berubah serius. Dia menutup buku yang sedang dibaca dan mempersilakan aku duduk di sudut baca yang biasa kami pakai mengobrol. Tanpa banyak bicara, aku menyerahkan map itu. Tanganku gemetar saat memberikannya. Baca pelan-pelan, kalau ada yang tidak kamu mengerti, tanya saja. Michael membuka map dengan hati-hati. Dia mulai membaca dokumen pertama, yaitu surat penjelasan dari Tante Ruth. Wajahnya awalnya masih tenang, tapi semakin lama semakin pucat. Dia berhenti membaca sebentar, menatapku dengan pandangan bingung, lalu melanjutkan lagi. Saat dia sampai pada hasil tes DNA, tangannya berhenti gemetar. Dia membaca angka-angka itu berulang kali, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini maksudnya saya anak ibu? Tanyanya dengan suara yang hampir berbisik. Aku hanya menatap matanya yang bulat dan jernih. Mata yang sama dengan almarhum suamiku. Aku mengangguk pelan, tidak sanggup berkata apa-apa karena takut suaraku pecah. Michael tidak langsung marah seperti yang aku khawatirkan. Dia tidak menuduhku bohong atau menyalahkanku. Dia hanya diam sangat lama, memandangi foto dirinya saat bayi yang ada di tangannya. Saya perlu waktu, Bu, katanya akhirnya dengan nada tenang. Tapi saya tidak benci ibu. Saya tahu ini bukan salah siapa-siapa. Kami duduk dalam diam yang panjang. Di luar toko, hujan mulai turun dengan derasnya. Suara air hujan memukul kaca jendela, menjadi latar belakang keheningan yang aneh antara kami. Keheningan seorang ibu dan anak yang baru saja menyadari hubungan darah mereka. Setelah terpisah selama 32 tahun, Michael bangkit dan pergi ke sudut toko untuk menyeduh teh. Dia kembali dengan 2 gelas teh hangat dan meletakkannya di meja kecil di antara kami. Kami minum tanpa berkata apa-apa, tapi ada kehangatan yang berbeda dalam keheningan itu. Boleh saya bertanya sesuatu? Kata Michael pelan. Tentu.
Ibu merasa bagaimana selama ini? Maksud saya, membesarkan anak yang bukan anak kandung ibu sendiri? Pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk dadaku. Saya tidak pernah merasa dia bukan anak kandung saya. Sampai seminggu yang lalu, saya yakin dia darah daging saya sendiri. Makanya saya korbankan segalanya untuk dia. Tapi dia tidak menghargai pengorbanan ibu. Tidak, bahkan dia dan istrinya mempermalukanku di depan tamu, di rumah yang aku cicil sendiri. Michael mengangguk perlahan. Mungkin memang ada sesuatu dalam naluri yang membuatnya tidak pernah benar-benar merasa connected sama ibu. Aku pulang sore itu dengan perasaan ringan, tapi juga masih menggantung. Michael tidak menolakku. Tapi dia juga tidak langsung memelukku dan memanggil aku mama. Wajar sih, butuh waktu untuk mencerna kenyataan sebesar ini. Sementara itu, badai mulai menghantam kehidupan Olivia dan Rizky. Surat somasi resmi dari kantor hukum Bu Sinta sudah dikirim ke alamat rumah mereka. Isinya jelas dan tegas. Tuntutan pengembalian hak rumah atas nama Margaret Wulandari. Bukti pemalsuan tanda tangan dalam dokumen refinancing. Bukti penggunaan rumah untuk kegiatan bisnis ilegal tanpa izin pemilik sah. Bu Sinta memberitahuku kalau mereka punya waktu 14 hari untuk merespon secara resmi. Kalau tidak ada tanggapan atau tanggapannya tidak memuaskan, kasus akan dilanjutkan ke pengadilan. Ternyata surat somasi itu membuat Olivia histeris total. Dari informasi yang aku dapat lewat tetangga yang masih kontak denganku, setiap malam terdengar suara pertengkaran keras dari rumah itu. Olivia menyalahkan Rizky karena tidak bisa membujukku kembali. Rizky menyalahkan Olivia karena bisnis palsunya yang membuat masalah jadi rumit. Tapi Olivia tidak diam saja. Dia mencoba membalikkan narasi dengan cara yang licik. Dia buat siaran langsung di Instagram dengan tampilan yang sangat dibuat-buat. Pakai jilbab putih, duduk dengan wajah sendu dan mata berkaca-kaca. Assalamualaikum teman-teman, katanya dengan suara bergetar. Hari ini hati saya hancur. Kami sedang dizalimi oleh keluarga sendiri. Rumah kami yang sudah kami tempati bertahun-tahun mau diambil alih oleh orang yang dulu kami rawat dengan baik. Dia menangis di depan kamera, bercerita seolah dia dan Rizky adalah korban dari ibu mertua yang kejam dan serakah. Dia bilang, aku berubah karena uang, tidak lagi ikhlas membantu keluarga. Dia bahkan sempat bilang kalau dia sudah menganggapku seperti ibu kandung sendiri, tapi sekarang dikhianati. Siaran langsung itu ditonton lebih dari 2.000 orang. Komentar-komentarnya mostly mendukung Olivia. Sabar ya kak, ibu mertua zaman sekarang memang banyak yang gitu. Semoga Allah kasih jalan keluar. Pindah aja kak, hidup tenang lebih penting. Video itu juga disebarkan ke TikTok oleh akun-akun gosip spiritual. Dalam 2 hari, video itu ditonton puluhan ribu kali. Banyak yang simpati sama Olivia dan menyalahkan aku sebagai ibu mertua yang tidak tahu terima kasih. Tapi Bu Sinta sudah menyiapkan strategi balasan. Keesokan harinya, bukti-bukti hukum yang kami kumpulkan mulai beredar di grup WhatsApp RT, arisan ibu-ibu, dan komunitas pengajian sekitar rumah. Screenshot dokumen pemalsuan tanda tangan, laporan investigasi bisnis fiktif Olivia, bukti penggunaan alamat rumah tanpa izin. Dalam 3 hari, opini publik berubah total. Image Olivia sebagai guru spiritual yang ikhlas dan terzalimi jatuh bebas. Banyak klien yang membatalkan kelas healing. Beberapa teman arisan yang dulu mendukungnya sekarang malah menjauh. Yang paling parah, orang tua Olivia di Magelang akhirnya mengetahui semua kebohongan anaknya. Aku sengaja mengirim paket dokumen anonim ke rumah mereka. Berisi bukti penggelapan dana bisnis,
catatan percobaan perubahan sertifikat rumah tanpa izin pemilik sah, dan yang paling menyakitkan, screenshot chat WhatsApp Rizky dengan temannya yang isinya, "Gue harus bujuk ibu tua itu supaya mau balik nama rumah. Kalau udah balik nama, gue jual terus pindah ke Jakarta." Ayah Olivia yang dulu guru PNS dan sangat menjaga nama baik keluarga, langsung murka besar. Dia telepon Olivia dan memarahinya habis-habisan. "Kamu sudah memalukan nama keluarga. Sejak kapan anak didikan saya jadi penipu dan pembohong?" Keluarga besar Olivia memutus semua dukungan finansial. Padahal selama ini mereka sering kasih uang untuk modal usaha Olivia yang ternyata tidak pernah ada. Olivia yang frustasi akhirnya dikonfrontasi dalam panggilan video keluarga besar. Semua om tante dan sepupunya ikut dalam video call itu. Mereka menuntut penjelasan tentang semua bukti yang beredar. Olivia cuma bisa menangis dan bilang dia difitnah, tapi tidak ada yang percaya lagi. Sementara itu, Rizky mulai runtuh dari dalam. Tekanan dari Olivia yang histeris, tekanan dari keluarga besar yang menyalahkan dia karena tidak bisa mengontrol istri, dan tekanan finansial yang semakin berat membuat kondisi mentalnya drop. Akhirnya dia mengirimkan pesan lagi kepadaku. "Bu, boleh aku bicara? Hanya aku dan ibu saja. Please." Kali ini aku membalas. "Besok malam jam 8, di rumah Tante Ruth." Selasa malam itu Rizky datang dengan wajah kusut dan mata sembab. Dia membawa map coklat tebal di tangannya. Sejak keluar dari mobil, dia sudah terlihat sangat kacau. Baju yang dulu selalu rapi sekarang kusut dan tidak disetrika. Rambut yang dulu selalu di-styling sekarang acak-acakan. "Masuk," kataku singkat tanpa basa-basi. Kami duduk di ruang tamu kecil rumah Tante Ruth. Rizky menatap sekelilingnya dengan pandangan asing. Rumah sederhana ini sangat kontras dengan rumah mewah yang selama ini dia tempati. "Bu, aku minta maaf," katanya langsung tanpa prelude. "Aku tahu aku salah, Olivia juga salah. Tapi please, kasih kami satu kesempatan lagi." "Kesempatan untuk apa?" "Untuk memperbaiki semuanya. Aku janji akan lebih menghargai ibu. Aku akan kerja lebih keras. Kami akan bayar semua cicilan rumah ke depannya." Aku memandangnya dengan tatapan yang tidak bisa dia baca. "Dengan uang dari mana? Bisnis Olivia kan tidak ada. Kerjamu juga tidak tetap." Rizky terdiam. Dia membuka map yang dibawanya dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. "Sebenarnya ada yang ingin aku tunjukkan ke ibu." Dia menyerahkan hasil tes DNA dari laboratorium. Berbeda. Dokumen yang menunjukkan kalau dia memang bukan anak kandungku. Dia sudah tahu sejak 6 bulan lalu, tapi menyembunyikannya dari semua orang, termasuk Olivia. "Kalau aku bukan anak kandung ibu," katanya dengan suara serak, "aku ini siapa? Keluarga siapa?" Untuk pertama kalinya dalam hidup ini, aku melihat Rizky benar-benar rapuh. Bukan karena masalah uang atau masalah rumah, tapi karena krisis identitas yang mendalam. Aku menatapnya lama. Ada rasa kasihan yang muncul di hatiku. Tapi tidak cukup untuk melupakan semua penghinaan dan pengkhianatan yang pernah dia lakukan. "Anak bukan cuma soal darah," kataku pelan tapi tegas. "Anak itu soal rasa hormat, soal menghargai pengorbanan orang yang membesarkanmu. Dan kamu sudah lama kehilangan itu." Air mata Rizky mulai keluar. Tapi aku sudah menganggap ibu seperti ibu kandung sendiri. "Kalau kamu benar-benar menganggapku seperti ibu kandung, kamu tidak akan pernah membiarkan istrimu mempermalukanku di depan orang banyak. Kamu tidak akan pernah tertawa saat aku dihina." Rizky menunduk dalam. Dia tidak bisa membantah karena semua yang aku katakan memang benar. "Bu, aku mohon, aku tidak tahu harus kemana lagi. Kamu masih muda, masih bisa kerja keras dan membangun hidup sendiri.
Tidak perlu bergantung pada rumah yang kamu tidak pernah hargai. Rizky pergi malam itu dengan mata berkaca-kaca dan pundak yang membungkuk. Di tangannya, aku sempat melihat sekilas surat keterangan utang bank sebesar 179 juta rupiah atas nama Rizky Pratama yang jatuh tempo 3 minggu lagi. Setelah dia pergi, aku menutup pintu rumah perlahan. Melihat ke arah jalan yang gelap di mana mobil tua Rizky sudah menghilang. Dan kini, gumamku pelan pada malam yang sunyi, semua yang mereka injak akan runtuh di bawah kaki mereka sendiri. Mereka pikir aku akan menuntut, akan menyerang, tapi tidak. Aku hanya datang mengambil kembali apa yang selama ini aku beri, rumah, nama, dan kehormatan. 2 minggu setelah pertemuan terakhir dengan Rizky, Bu Sinta meneleponku dengan kabar yang sudah aku tunggu-tunggu. Bu Margaret, pengadilan sudah memutuskan. Ibu menang telak. Rumah akan dilelang dalam 2 minggu ke depan karena mereka tidak mampu membayar kompensasi yang diminta. Dengan bantuan pengacara, aku mengajukan permohonan lelang rumah karena Olivia dan Rizky terbukti tidak mampu mengganti kerugian yang sudah mereka timbulkan. Semua bukti pemalsuan dokumen, penggunaan alamat tanpa izin, dan bisnis fiktif membuat kasus mereka tidak bisa dibela lagi. Surat resmi dikirim ke alamat rumah dengan tenggat waktu 28 hari untuk mengosongkan rumah. Olivia sempat mencoba melakukan perlawanan hukum dengan menyewa pengacara murah, tapi semua bukti otentik ada di tanganku. Sertifikat rumah atas namaku, bukti cicilan yang aku bayar sendiri selama 12 tahun, dan dokumen pemalsuan yang jelas-jelas mereka lakukan. Pengadilan memutuskan rumah akan dijual dengan estimasi harga 3.960.000.000 rupiah. Sebagian untuk menutup utang-utang yang masih menempel di rumah itu, sisanya menjadi hak penuh aku sebagai pemilik sah. Hari penggusuran, aku tidak datang untuk melihat mereka pindah. Aku tidak ingin ada drama tambahan atau air mata buaya dari Olivia. Yang penting bagiku adalah keadilan sudah ditegakkan. Tapi aku dapat laporan dari tetangga kalau Rizky hanya membawa 1 koper besar. Dia terlihat sangat terpukul dan tidak banyak bicara. Olivia sudah kabur duluan 2 hari sebelumnya ke Bandung. Katanya mau tinggal sementara di kontrakan sahabat lamanya. Mereka resmi berpisah tanpa ada pengumuman resmi. Tidak ada postingan media sosial yang dramatis atau pernyataan panjang lebar. Mereka hanya menghilang dalam sunyi, meninggalkan jejak kehancuran yang mereka buat sendiri. Sehari sebelum rumah itu dijual, aku memutuskan untuk datang ke sana 1 kali terakhir. Bukan karena nostalgia, tapi karena ingin menutup bab ini dengan baik. Aku masuk dengan kunci cadangan yang tidak pernah aku serahkan. Rumah itu terlihat berantakan. Furniture masih ada tapi berdebu dan tidak terawat. Di dapur masih ada piring kotor di wastafel dan sampah yang tidak dibuang. Aku duduk sebentar di kursi dapur yang biasa aku pakai setiap pagi. Menyalakan lampu yang sering aku bersihkan sendiri dulu. Melihat ke sekeliling dengan perasaan yang aneh. Bukan sedih, tapi seperti melepaskan beban yang sudah terlalu lama aku pikul. Rumah ini tidak salah, gumamku pelan. Yang salah adalah siapa yang mengakuinya tanpa pantas. Setelah rumah terjual, aku memutuskan menyumbangkan 70% dari hasil penjualannya ke Yayasan Lansia dan Perempuan Terlantar Yogyakarta. Aku tidak butuh uang sebanyak itu untuk hidup sederhana. Yang aku butuh hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari dan modal kecil untuk memulai hidup baru. Bagian yang paling membahagiakan dalam semua ini adalah hubunganku dengan Michael yang semakin dekat. Setelah syok awal mengetahui aku ibunya, dia mulai terbuka dan mau menghabiskan waktu lebih banyak denganku. Suatu sore,
Michael mengundangku makan malam sederhana di halaman belakang tokonya. Dia sudah menyiapkan tumpeng kecil, teh manis hangat, dan lilin-lilin kecil yang membuat suasana jadi hangat. "Ada yang mau aku tunjukkan, Bu?" katanya sambil tersenyum misterius. Dia membawaku ke rak buku yang paling baru di sudut toko. Di sana ada papan kayu kecil dengan tulisan yang indah, bab selanjutnya. Di bawah tulisan itu ada kalimat kecil yang membuatku hampir menangis. Disediakan oleh Bu Margaret Wulandari, perempuan yang tidak pernah berhenti percaya bahwa kebenaran selalu menang. "Ini untuk Ibu," kata Michael, "dan juga untuk semua perempuan yang pernah tidak dihargai, tapi tidak pernah menyerah." Malam itu kami makan bersama sambil bercerita tentang banyak hal. Michael bercerita tentang masa kecilnya, tentang orang tua angkatnya yang baik tapi sudah meninggal, tentang mimpi-mimpinya membangun perpustakaan komunitas. Aku bercerita tentang almarhum suamiku, tentang perjuanganku membesarkan Rizky, dan tentang bagaimana aku menemukan kekuatan untuk melawan ketidakadilan. "Ibu tidak pernah menyesal membesarkan Rizky meski dia bukan anak kandung?" tanya Michael. "Tidak pernah," jawabku jujur. "Yang aku sesali adalah tidak mengajarkannya untuk menghargai pengorbanan orang lain. Itu kesalahanku sebagai orang tua. Tapi ibu sudah melakukan yang terbaik dengan apa yang ibu tahu waktu itu." Percakapan itu membuatku merasa damai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa punya anak yang benar-benar mengerti dan menghargaiku. Aku kini tinggal di rumah kontrakan kecil dekat Masjid Al-Falah. Rumahnya sederhana, hanya 2 kamar dengan halaman kecil yang cukup untuk menanam sayuran. Kontraknya murah, hanya 1.500.000 per bulan, dan pemiliknya baik hati karena aku sering bantu bersih-bersih musola kecil di kompleks itu. Kehidupan baruku jauh lebih tenang. Aku ikut pengajian rutin setiap Kamis sore dengan ibu-ibu seumuran. Tidak ada yang tahu tentang drama rumahku yang lalu. Bagiku, ini kesempatan untuk memulai hidup baru tanpa beban masa lalu. Aku juga mulai menulis lagi, tapi bukan sekadar curahan hati di buku harian. Aku buat blog sederhana tentang hak-hak ibu lansia dan perempuan yang tidak dihargai dalam keluarga. Tulisan-tulisanku mulai dibaca banyak orang dan beberapa media lokal, bahkan minta aku jadi narasumber untuk topik tentang kekerasan psikologis dalam keluarga. Yang paling aku sukai adalah hari-hari saat aku membantu di toko Michael. Aku membantu membungkus buku, menyapa pelanggan yang datang, menyirami tanaman-tanaman kecil di depan toko. Michael tidak pernah memaksaku untuk memanggil dia anak atau memanggilku mama. Kami membiarkan hubungan kami berkembang natural tanpa tekanan. "Ibu happy di sini?" tanya Michael suatu hari saat kami sedang merapikan buku-buku yang baru datang. "Sangat happy," jawabku sambil tersenyum. Untuk pertama kalinya aku merasa dihargai. Tentang Olivia dan Rizky, aku dapat kabar dari sana-sini, tapi tidak pernah aktif mencari tahu. Yang aku dengar, Olivia ketahuan melakukan penipuan lagi di Bandung. Dia buat workshop digital tentang healing trauma keluarga, tapi ternyata tidak pernah ada workshopnya. 7 orang klien melaporkannya ke polisi, dan sekarang dia sedang berurusan dengan hukum. Rizky kondisinya tidak jauh berbeda. Dia terjerat utang yang semakin besar dan mulai kerja serabutan sebagai admin event spiritual di berbagai tempat. Penampilannya jauh dari sosok konsultan bisnis mandiri yang dulu dia banggakan. Terakhir ada yang lihat dia jadi pramusaji di kafe daerah Malioboro. Mereka akhirnya berpisah secara resmi tanpa pernyataan publik. Tidak ada drama di media sosial atau tuduh-menuduh di depan umum. Mereka hanya menghilang dari kehidupan satu sama lain dalam diam.
meninggalkan puing-puing kehancuran yang mereka buat sendiri. Aku tidak merasa senang melihat kehancuran mereka, tapi aku juga tidak merasa kasihan. Ini konsekuensi natural dari pilihan-pilihan buruk yang mereka buat. Mereka punya kesempatan untuk memperbaiki diri, tapi malah memilih jalan yang salah. Suatu malam, aku duduk di teras kecil rumah kontrakanku sambil menulis di jurnal. Di halaman itu aku tulis, "Aku adalah perempuan yang pernah memberi tanpa batas. Aku korbankan segalanya untuk orang-orang yang kukira keluarga. Tapi saat mereka menginjak-injak kehormatan dan pengorbananku, aku belajar kalau cinta tanpa rasa hormat itu tidak ada artinya. Dan saat aku mengambil kembali semuanya, rumah, nama baik, dan kehormatan, aku tidak berteriak. Aku tidak marah-marah. Aku hanya tersenyum. Karena kebenaran memang selalu menang, meski kadang butuh waktu lama untuk sampai di sana. Sekarang, aku punya anak kandung yang menghargaiku. Punya rumah sederhana yang benar-benar milikku. Punya kehidupan yang tenang tanpa drama. Dan yang paling penting, aku punya rasa damai yang sudah lama hilang. Hidup ini memang tidak selalu adil, tapi kalau kita tidak pernah menyerah memperjuangkan keadilan, cepat atau lambat kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Malam itu angin bertiup, sepoi-sepoi, membawa aroma melati dari tetangga. Bintang-bintang terlihat jelas di langit yang gelap. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tertidur dengan hati yang benar-benar tenang.